lu jangan bawa tuh mobil. Oke. Gitu, pulangin tuh mobil. Ini mobil yang punya orang jahat, dia bilang gitu. Orang jahat. Kasur goyang-goyang, dia minta tolong, muka hancur, dia nongolin nih, muka hancur, darah. Mang, katanya dia bilang, mobil saya pulangin. Lah kenapa? Katanya dia bilang gitu. Mang Udin udah bohongin saya. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa gue kembali kehadiran seorang narasumber nih. Nah, menurut gue cerita kali ini itu unik banget dan epic banget pastinya. Mungkin kalian pernah dengar transaksi yang namanya jual beli kendaraan nih. Banyak banget kendaraan-kendaraan yang dijual dengan harga bebas. Tapi kalian belum tahu histori dari kendaraan tersebut. Seperti narasumber gue ini yang akan menceritakan tentang histori salah satu kendaraan pada saat dia melakukan transaksi. Ternyata di luar dugaan, historinya itu bukan main, bahkan bisa membahayakan nyawanya narasumber gue sendiri. Langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping gue. Bang Boy, apa kabar Bang? Baik. Baik. Udah makan Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya gue ucapin makasih banyak nih Bang, udah mau mampir ke studio gue. Kesibukan sekarang apa nih Bang? Kesibukan sebagai pegawai swasta. Pegawai swasta. Nah ini kan tadi lu sempat cerita nih pengalaman lu itu tentang jual beli kendaraan. Betul. Nih ya. Dan historinya itu hampir membahayakan diri lu sendiri. Betul. Bahkan dengan teman-teman lu. Iya. Boleh lu spill sedikit gak sih Bang? Kejadiannya itu seperti apa? Kejadiannya waktu gua disuruh nyari kendaraan tuh truk. Truk ya? Truk. Okay. Buat ngangkut pasir sama batu lah. Batu koral ya. Batu koral. Itu kejadiannya pas lagi zaman COVID. Zaman COVID. Lagi susah-susahnya tuh ya? Betul. Kebetulan gua kan nyalo Bang. Oke. Nyalo kendaraan lah. Nggak kendaraan aja sih, tanah, rumah kadang. Nah, kebetulan ada klien yang minta dicariin truk gitu. Truk. Dan ternyata historinya itu bekas. Betul. Ya begitu ya. Iya. Oke, penasaran sama ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum dimulai ceritanya, gue mau ingetin kalian. Buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian boleh follow akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di kolom deskripsi. Dan kalian boleh juga WA di nomor admin yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Boy, boleh diceritain tuh Bang, kejadiannya kayak gimana Bang? Oke Bang Indra. Jadi kejadiannya itu sekitar 2020-an lah ya. Okay. Pertengahan COVID lah ya. Pertengahan COVID. Jadi sebenarnya gue ada kerja sambilan. Selain kayak makelar. Calo. Okay. Apa aja tuh gue ada rumah gue bantu jual gitu kan, apa mobil, motor gitu segala macem. Nah kebetulan gue punya temen itu dia lagi nyari unit truk. Oke. Kendaraan mobil ya, truk ya. Kebetulan dia truk itu dia gunain buat bisnis dia nih. Dia punya bisnis pasir sama batu lah, batu-batu itu daerah Parang Panjang. Itu kan. Oke lah, dia akhirnya ngontek gue. Karena dia tahu gue berkecimpung di dunia kayak gitu kan, maksudnya ada banyak channel lah buat ini. Ya telepon gue lah, kebetulan gue emang lagi minum COVID kan, kita keuangan juga lagi banget ya Bang ya. Betul. Ya udahlah, alhamdulillah nih kayaknya kalau rezeki kan. Telepon lah, Boy katanya. Ya, gue bilang gitu. Ini gue ada klien, dia bilang gitu kan.
dia minta dicariin truk nih, dia bilang gitu. Gue bilang, oh truk apa nih Bray? Gue bilang, kalau bisa buat pasir, dia ngangkut pasir sama batu kerikil gitu kan. Nah, oke deh, gue bilang itu. Ntar gue cariin, gue bilang budget berapa? Gue bilang, dulu cari dulu aja, dia bilang itu. Kalau ada tahun muda, tahun ya nggak tua-tua banget, yang penting masih layak sama buat ngangkut masih kuat lah ya. Yeah. Oke deh, gue bilang gitu kan. Selang beberapa minggu, gue cari-cari emang belum dapet tuh bang. Karena kan lagi zaman kayak gitu juga ya, lagi agak susah tuh. Akhirnya biasanya gue emang mainnya mobil-mobil keluarga gitu, jarang gue unit-unit alat-alat berat alat besar gitu gue jarang. Ya udah, gue bilang gue share lah tuh ke teman-teman gue ya kan, kalau ada info truk nih sekian kasih tau gue ya, dia bilang gitu. Iya boy, kata dia bilang. Selang berapa minggu lah ya, mingguan lah kalau nggak salah deh. Nah teman gue yang satu lagi nih nelfon nih, boy lu masih nyari truk nggak gitu kan. Wah masih nih, gue bilang gitu kan. Kebetulan belum dapet dia bilang gitu. Ada nggak? Ada, dia bilang gitu. Tapi barang nggak di Jakarta, dia bilang gitu. Wah barang nggak di Jakarta, dia bilang. Cuma akhirnya dia ngirim foto tuh. Yaudah gue minta foto-fotonya dulu deh, gue bilang gitu. Kemudian fotonya, gue kasih lah ke temen gue yang satu lagi tuh yang kemarin minta cariin kan buat kliennya. Barang ternyata ada di daerah Jawa Barat bang. Daerah Sukabumi lah, Jawa Barat. Habis itu gue kirimin fotonya dulu nih ke klien gue. Teman gue itu kirimin via online, dia tertarik gitu kan. Akhirnya dia ngerembukin lah buat kita buat survei gitu. Boleh deh boy, katanya dia bilang gitu. Kapan kita cek unit gitu kan. Ya terserah, gue bilang. Gue sih bisa aja tapi jangan hari kerja, gue bilang. Karena kan gue masih ada kerjaan yang resminya bang. Kalau nggak salah tuh gue berangkat hari Sabtu deh, Sabtu ya, weekend. Gue Sabtu ke sana, gue berangkat. Itu gue jalan dari Jakarta itu Juhur. Oke. Habis Juhur gue jalan bertiga. Klien, temen gue yang ini calon yang klien itu sama gue bertiga. Ya udah, kalau gue dikasih kontak orang sana yang punya unitnya, truknya. Gue jalan selama perjalanan biasalah, normal ya, nggak ada ini kendala apa-apa, alhamdulillah. Gue jalan sampai sana itu daerah Sukabumi kira-kira mau maghrib lah. Sore ya, maghrib lah, menjelang maghrib. Nah, gue kebetulan nggak langsung ke TKP tuh bang, nggak langsung ke tempat itu yang punya mobil gitu. Gue mampir bermalam di rumah temen gue ini, bibinya, gitu, rumah bibinya. Karena kalau nggak salah jaraknya dari rumah bibinya ke lokasi itu nggak terlalu lama lah, sekitar 1,5 jam lah. Akhirnya kita kita dari kota kita nginep dulu, dia bilang gitu, istirahat. Oke, dia bilang gitu. Akhirnya kita istirahat malam. Saya kontak yang punya mobil. Assalamualaikum, saya bilang ya kang. Ini saya dari Jakarta, saya bilang gitu. Ini ada info katanya mau dijual nih mobilnya, truknya gini, dia bilang. Oh iya benar, dia bilang gitu. Dapat dari mana? Ada dari teman, dari online, dia bilang gitu. Iya kang. Kalau saya mau ngecek bisa, dia bilang gitu. Oh bisa, silakan katanya. Langsung aja ke sini, alamatnya udah tahu kan, udah katanya. Nanti di Sherlock aja, saya bilang gitu kan. Sherlock lah. Akhirnya besok pagi ya, karena itu udah malam kan, menjelang malam. Kita istirahat dulu, biasa santai. Akhirnya besok paginya kita mutusin buat berangkat ke sana, ke unit itu ya kan. Perjalanan sejaman lah. Kayak daerahnya saya lupa ya, daerah apa gitu. Pokoknya perkebunan gitu bang, kanan kirinya. Saya masuk ke sana. Dan akhirnya kita sampai tuh. Udah sampai, lihatlah tuh unit ya kan. Saya ngecek biasa, namanya Mang Udin yang punya mobil. Mang Udin, ya, ini saya dari Jakarta, boy, bilang gitu. Oh iya, oh yang nelpon semalam, kita bilang iya, saya nelpon. Iya, ya udah, sok atau kata dia bilang dilihat dulu, dicek dulu. Gitu. Oh iya, dia bilang gitu. Saya lihat
kita berangkat berdua, nggak sama si ini ya, nggak sama si klien. Oh, kliennya nggak ikut? Ya, itu nggak, masih di rumah itu. Saya hanya sama yang punya teman saya satu lagi. Saya bilang, yaudah saya cek dulu kan. Saya cek, saya lihat. Emang kondisi mobil, si unit itu ya layak sih sebenarnya kalau tampilan ya. Tampilan, karena saya kan hanya ngecek ini aja. Cek fisik, baru ngecek fisik. Cek fisik sama ngecek harga. Oke, kalau gitu saya cek ya Kang, saya bilang gitu. Iya boleh. Nah itu mobil ada di garasi. Mobil truk itu ada di garasi, dan uniknya tuh truk itu ditutupin, Bang. Oke. Pakai terpal? Iya, ditutupin, dibungkus gitu kan. Nah kalau setahu saya kan mobil begitu jarang ya, maksudnya ditutup-tutup. Biasanya namanya mobil kotor kan, mobil kotor paling dicuci masukin garasi udah. Nah ini tutupin sama dia, akhirnya dibuka sama dia kan, silakan dicek katanya. Saya cek sama teman saya tuh yang lebih ngerti inilah mobil kan, ngerti truk. Saya dilihat sama dia semua, sasis bagus, mesin oke, nomor rangka segala macam juga oke gitu kan. Nah akhirnya teman saya lapor lah ke klien itu ya kan. Yaudah Bang, katanya dia bilang gitu, besok mungkin saya balik lagi, dia bilang gitu sama usernya langsung yang mau ya kan. Ya udah nggak apa-apa Kak, Kang, kata dia bilang, ya apa sok atau kalau balik lagi nggak apa-apa, dia bilang. Ya udah, akhirnya kita pulang tuh, pulang ke rumah si bibi teman saya itu kan, rumah teman bibi saya lagi. Pulang kita laporan, gimana bro, ada mobil tadi sih aman, dia bilang gitu, fisik aman, gue udah cek nggak ada, mobil juga kayak paling habis dicat-cat depannya, dia bilang itu di repair. Ya udah kalau layak, masih layak, bayarin aja langsung katanya. Tapi gue mau ikut dong lihat, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, gue bilang besok kita balik aja sekalian bayar, dia bilang gitu kan, biar kita bisa cepat balik ke Jakarta. Berarti si klien ini udah percaya ya sama temen lu itu ya Bang ya? Iya, karena ibaratnya dia tangan kanannya ya. Jadi ibaratnya dia tangan kanannya, ya udah nih, gue punya kepercayaan, ada gua lah kasarnya gitu kan, udah biasa ini nih, ya udah. Kayak dia datang, akhirnya besoknya gue balik lagi tuh Bang, bertiga. Balik lagi tuh agak sore gue kesana, habis asar sampai sana. Besoknya gue balik lagi sampai asar, gue ngecek ya kan. Gue ngecek ke sana, gue lihat klien gue tuh ngeliat tuh, ngecek juga kan. Iya mobil bagus ini, dia bilang gitu kan. Lu udah ngecek semua nih katanya. Udah, kata teman saya yang satu lagi kan, yang dia ngecek, udah katanya. Nggak ada masalah, surat-surat segala macam aman, surat-surat oke. Nah saya iseng tuh muter ya kan, muterin mobil ya sambil inilah, saya iseng itu. Kok kayak ada suara cewek gitu. Di bawah kolong. Di kolong mobil? Iya, tapi samar-samar, masih samar-samar tuh, samar-samar. Kayaknya ini kali, cuma ini doang gitu. Suaranya tuh kayak gimana Bang? Kayak suara cewek nangis. Gitu. Emang pelan banget. Itu kan sore abis asar deh kalau salah deh. Pokoknya kejadian tuh abis asar. Muter lagi. Pikiran saya masih belum aneh-aneh lah, masih biasa aja. Karena saya orangnya nggak percaya begitu gitu kan. Udah biasa aja. Muter masih di situlah, masih di garasi itu pokoknya. Nah mereka masih pada ngobrol tuh, masih nego harga segala macem. Itu mobil dia buka sekitar 60 atau 50 gitu, saya lupa, 50-an deh katanya, 50 jutaan. Saya tanya, ini mobil udah lama mangkrak di ini, maksudnya nggak jalan? Iya nggak jalan, nggak pernah dipakai nih gitu. Enggak, dia bilang gitu di Mang Udin tuh. Enggak, sambil kita inilah ngobrol-ngobrol tutup enggak ada gitu. Oke. Terus saya naik ke dalam gitu, ke dalam saya mainin setir gitu kan. Ada suara itu lagi. Suara perempuan itu? Suara perempuan itu lagi. Bilang itu, ini agak jelas, dia minta tolong. Oh. Tapi dia teriak atau gimana tuh tolongnya? Enggak. Kayak orang sendu, gimana sih sendu? Oh, iya. Pelan-pelan gitu. Kaget kan saya kan.
Saya nengok kanan kiri, teman-teman saya masih pada ngobrol di bawah. Di bawah, posisi Itu sendiri kan, berarti iya, ya? di dalam mobil, kabin kan agak tinggi kan, kan. Saya nengok ke belakang, tapi nggak ada gitu. Udah halusinasi kali apa gitu. Ya udah, saya bilang, saya turun lagi tuh. Habis turun, saya nggak tahu ngobrol apa, dealan apa, pokoknya teman saya minta kita cabut, pulang dulu, dia bilang gitu. Udah pulang katanya. Pulang lagi, balik tuh ke rumah si Bibi. Ya kita pulang sampai sana Isa kalau nggak salah deh. Isa udah mau jam 8, jam 8 lah. Udah ke sana kita biasa lah, makan, istirahat ya kan, ngerokok, tidur. Nah pas tidur itu saya kayak direp-rep bang. Oke. Ya kayak orang ditindihin gitu. Saya tidur agak sore sih, maksudnya tidur duluan lah dibandingin mereka berdua itu. Nah mereka masih ngobrol, udah capek, saya bilang gue tidur di kamar duluan deh, gue kamar duluan. Lalu tiduran, tiba-tiba tuh kayak orang ditindiin ya, kayak dicekek, direp-rep gimana sih? Iya. Ya. Nggak bisa gerak. Kan kita mau teriak tapi nggak bisa gitu Iya. kan, mau ngelawan gitu kan. Akhirnya kebangun tuh, set, astagfirullahaladzim, saya nyebut kan. Terus akhirnya saya keluar, ngerokok. Mereka masih berdua. Kapal boy, gitu kan. Agak capean paling gitu kan. Saya belum cerita tuh di situ, belum cerita. Ya pokoknya kejadian yang pertama pas kita ngecek, sama kejadian itu karena saya pikir ya orang kecapean lah biasa, apalagi kita tamu kan, datang di suatu daerah biasanya suka begitulah. Ya udah, habis itu kita ngopi, ngobrol sebentar, ngerokok lagi, terus tidur lagi tuh. Tidur lagi, nggak lama saya mau mulesin itu, mau pules, begitu lagi. Rep-repan lagi tuh? Rep-repan lagi, tapi kayak dicekek. Dicekek? Iya, lebih jelas. Maksudnya kalau yang pertama itu kan kayak orang ketindihan aja gitu kan. Ini kayak bener-bener rasanya kayak di ini gitu. Tapi napas gimana tuh bang? Iya, sesak. Sesak? Nah, tapi di sini kenceng banget nih. Tolong. Oh di kuping? Iya, di kuping. Dia minta tolong. Tanpa sadar ya, sekelebet tuh kayak sosok wanita gitu kan. Kita tolong, dia bilang gitu. Akhirnya saya lawan kan. Saya bangun lagi, ya kan. Saya bangun lagi, saya nyebut lagi tuh, astagfirullahaladzim, saya bilang, apaan ya? Saya masih belum ngeh kalau itu nandain kayaknya ke arah sana gitu kan, ke arah itu, maksudnya mau nandain dia ada di sana gitu, di mobil itu apa gimana kan. Akhirnya besoknya kita, karena udah janji kita kesana lagi kan. Paginya saya bangun normal, saya belum cerita ke teman-teman kalau malam itu saya kejadian kayak gitu. Oke, besok paginya kita ke sana. Itu kalau nggak salah udah mau deal-dealan, udah mau pembayaran. Udah kita ke sana yuk, sekalian pulang, dia bilang gitu kata si klien. Kalau udah oke, dia udah matang, ya udah yuk, ke sana balik lagi. Kita bertiga balik lagi ke sana. Sampai sana kita nyobain tuh. Nyobain kendaraannya? Iya, karena 2 hari kita ke sana tuh kita cuma nyobainnya ini aja. Iya. Kita cobain keluar, saya sama temen saya. Nyobain, temen saya yang bawa, saya di samping. Saya cobain keluar, suara itu datang lagi. Suara tolong itu? Iya, cewek. Kenceng banget. Itu lagi jalan, emang kanan kirinya kan kebun ya, hutan ya, kebun gitu. Kita lagi jalan, baru keluar nggak jauh dari garasi Mang Udin itu. Kita keluar jalan, kenceng banget, tolong. Saya colek, lu dengar suara cewek nggak? Gitu. Suara cewek apaan dia gitu. Berarti nggak dengar dia? Dia nggak dengar temennya. Suara cewek apaan? Ada nih cewek minta tolong kata dia bilang. Enggak, lu ngaco aja, lu jangan bercanda lu, katanya di kampungan orang nih, bilang nih kanan kiri hutan, beneran gue bilang. Udah kita jalan lagi, muter lah tuh kan sambil arah pulang kan. Ya bener, itu suara itu terus minta tolong sepanjang jalan. Iya, minta tolong. Udah makanya udah pulang deh, gue boleh pulangin di mobil gitu. Kita pulang mobil.
akhirnya saya kayak ngomong ke Mang Udin tuh, Mang nih mobil ada apanya, saya bilang gitu. Maksudnya gimana, kata dia bilang gitu. Oh berarti udah mulai Iya, belak-belakan nih. Iya, gimana nih, kata, ada apanya nih, gue bilang, ada histori apalah gitu kan. Nggak ada, dia bilang gitu, ini cuma biasa, dia bilang gitu, emang buat dipakai buat ngangkut-ngangkut gitu, dia bilang macam. Oh ya udah, dia bilang. Tapi nggak nanya ada histori tabrak atau banjir. Biasanya kan kalau belum ke arah situ ya. Karena dia jawabnya nggak ada kan, dia belum, maksud gue dia belum ngaku gitu. Dia belum ngaku kalau mungkin mobil itu ada histori negatifnya gitu ya. Apa ininya. Ya udah, akhirnya gue bilang ke temen gue, lu pikir-pikir dulu deh nih mobil gitu. Jadi gue yang ragu nih. Lalu gimana, kata dia bilang gitu kan. Katanya udah oke. Iya tapi gue ragu, gue bilang gitu kan. Kayaknya masih ragu, gue bilang gitu kan. Nanti dulu deh. Udah kita semalam lagi aja, gue bilang gitu. Semalam lagi aja kita pikirin, gue bilang gitu. Gue nggak enak nih kalau ntar sampai Jakarta kenapa-napa gitu kan. Gue bilang, ya udah oke. Nah si Mang Udin minta panjer gitu. Kang, kata dia bilang alasannya, daripada nanti diambil orang, alasannya gitu. Panjer lah, dia bilang gitu. Berapa dulu, dia bilang gitu. Akhirnya sama temen saya dipanjer, kalau nggak salah 5 jutaan deh. Buat DP ya? Buat DP, buat nahan mobil kasarnya gitu. Ya udah dipanjer sama dia. Oke, dia bilang gitu. Kita pulang tuh maghrib. Pulang sampai rumah si Bibi biasa. Apa sih boy, dia bilang, kata teman saya nih, tapi bukan kata si klien. Wah aneh nih, kata dia bilang gitu kan. Kayak aneh, gue bilang. Aneh gimana, kata dia bilang gitu kan. Ya udahlah, kita ini dulu lah, istirahat dulu lah, gue bilang gitu, di rumah bercerita, gue cerita dulu. Udah tuh sambil cerita apa, udah sampai bersih-bersih segala macam, merokok. Baru saya ceritain. Gue udah 2 hari nih asal habis pulang dari Mang Udin, gue direp-rep mulu gitu kan. Lu yang bener aja, beneran, gue bilang. Lu nggak ngerasa, gue bilang, lu nggak denger tuh ada suara minta tolong cewek, gue gituin di truk itu. Nggak ada, kata dia. Yang bener lu, iya. Gue denger tuh ada suara cewek minta tolong, gue bilang gitu. Teman saya masih nggak percaya tuh kan, tapi dia nggak ngomong ke si itu kan, nggak enak. Si klien kan, itu ya. Gue bilang, yang bener lu boy, kata dia bilang, iya bener. Gitu. Terus gimana nih ngomong ke si ini kan, gitu. Ya udah ntar malam lah kita, besok pagi lah kita pikirin gitu kan. Mungkin ya bener gue cuma halusinasi apa gimana ya kan. Ya udah kita istirahat lagi, tidur lagi. Malam itu datang lagi kan. Rep-repan lagi. Itu. Tapi lu rep-repan? Itu ke gue terus gitu loh. Bingung gue ya. Iya, ke gue terus gitu kan. Gue tanya nih. Gue rep-rep lagi, dan ini lebih nyata. Dia kayak nampilin sosoknya akhirnya. Oh, nampakin? Iya, pas saat kayak mau nimpa gue gitu kan. Saat gue tidur, saat ini dia mau nimpa gue. Dia kayak mulai nampakin gitu kan. Kayaknya dia lebih nunjukin, lu jangan deh gitu ya. Gue dicekek, gue segala macem. Dia terus bilang, tolongin saya, dia bilang gitu. Tolongin, dia bilang. Dia sempat ngomong, jangan bawa tuh mobil, dia bilang gitu. Oh, berarti sempat ada interaksi nih interaksi. Ya? Tapi dalam hal ini gue ya, maksudnya setengah sadar gitu kan. Ya udah, dia bilang gue bangun, oke, dia bilang. Besok pagi itu gue cerita lagi akhirnya ke si teman gue itu. Semalam gue dituin lagi dan pesan dia yang gue tangkap, kita jangan ambil tuh mobil, dia bilang itu, balikin itu mobil. Tapi si klien karena udah serak kali ya, udah manjer juga. Iya, udah manjer juga. Tadi tetap mau dibawa ke Jakarta, dia bilang gitu. Ya gue sebagai calo kan ya nggak bisa kalau udah ini. Tapi gue udah cerita ke teman gue nih, teman gue itu. Ya udah akhirnya besok pagi kita balik, kita ambil tuh mobil, kita bawa ke rumah si Bibi. Tapi sebelum ke Jakarta kita mampir dulu ke rumah si Bibi, bawa. Kita pas sampai sana
mobil aman ya kan, masih dibawa aman, ya udah pulang jalan biasa tuh, nggak ada apa-apa tuh bang. Pas sampai di rumah si Bibi itu maghrib, si klien kesurupan. Oh. Tapi sorry bang, yang bawa kendaraannya siapa nih? Gua sama temen gua. Oh, oke. Kan kita 2 mobil jadinya ke sana. Jadi pulangnya dia bawa, gua berdua naik truk, si klien bawa mobil kan. Iya. Dia udah pulang ke rumah si Bibi. Begitu sampai rumah si Bibi, kita bersih-bersih segala macem. Nah si klien gue itu kesurupan. Oke. Gitu kan. Jadi sebelumnya gue udah sempat argumentasi, adu argumen di sana, janganlah bos, kasarnya gitu, jangan dibawa pulang dulu mobil. Wah dia ngotot, enggak, gue udah serak nih, kelamaan nih gue udah bilang nih, gue harus operasional segala macam, bla 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 bla. Ya udah, gue kan nggak bisa maksa kan, terpaksa tuh mobil dibawa, tapi kita emang mutusin buat jalan besok paginya, karena udah sore kan. Temen gue malas juga bawa malam-malam truk gitu kan. Ya udah, kira dibawa dulu ke masih Bibi. Baru Bibi, nah temen gue itu kesurupan. Si bos itu, si klien itu kesurupan, kemasukan lah tuh si cewek. Oh cewek yang itu? Iya. Oke. Si cewek itu, dia nangis-nangis, terus minta tolong, nangis-nangis minta tolong. Nah, gue pada panik ya kan, berdua kan, weh kenapa? Katanya itu tolong, terus nangis ya, dia terus teriak-teriak lagi, nangis lagi, gitu aja kan. Lama-lama gaduh kan. Nah, si Bibi ngeh lah, cewek itu kesurupan pakai bahasa Sunda. Oke. Nah, pokoknya intinya gue nggak ngerti ya, yang ngerti kan temen gue, cuma gue tanya, dia bilang ya intinya lu jangan bawa tuh mobil. Gitu, pulangin tuh mobil, ini mobil yang punya orang jahat, dia bilang gitu. Orang jahat? Iya, gue belum tahu tuh maksudnya apa ya kan, orang jahat itu apa maksudnya. Karena kesurupan, akhirnya si Bibi manggil salah satu ustadz lah ya sana ya, panggil ustadz. Kenapa kata si Bibi? Iya kesurupan gitu. Aduh, katanya emang bisa dari mana gitu. Ya ini ambil mobil katanya gini segala macam, diceritain lah tuh ya kan. Oh ya udah, panggil aja Pak Haji gitu kan, coba di mediasi gitu kan ya. Panggil lah tuh Pak Haji, selang 10 menit 30 menitan lah sampai tuh Pak Haji. Assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam. Naon jang, dia bilang gitu kan. Ini Pak Haji, kata saudara teman saya itu, ini Pak Haji. Itu posisi si klien, si bos saya itu masih nangis. Nangis tuh tapi nunduk gitu, nunduk. Terus sekali-sekali dia gitu nangis, terus tolong gitu. Akhirnya dimediasi sama si Pak Haji. Ya, emang dari mana digituin, kita tanya dulu nih, ini Pak Haji habis bayarin truk, dia bilang gitu. Oh, dia bilang gitu. Akhirnya dibacain lah sama di mediasi, dia bilang akhirnya tuh cewek ngomong ke Pak Haji. Jadi intinya truk itu bekas nabrak itu cewek. Berarti si cewek ini korban? Korban. Nah, korban cewek itu. Pokoknya pakai bahasa dia lah, pakai bahasa Pak Haji lah kan. Akhirnya begitu teman saya mau udah agak siuman, istirahat, Pak Haji baru ngobrol kayak gitu. Jang katanya, ini mah mobil nggak bagus, nggak baik, dia bilang gitu. Kenapa Pak Haji, dia bilang gitu kan. Ya jadi ini mobil pernah nabrak tapi kabur, dia bilang gitu. Tabrak lari. Dia bilang gitu. Saya mikir ya, si Mang Ujang ditanya katanya mobil aman-aman aja ya kan. Terus dia bilang, yang benar Pak Haji, iya ini kejadian udah hampir 10 tahun yang lalu lah, dia bilang gitu. Cuma nih wanita ini katanya masih nggak tenang karena si itu nggak bertanggung jawab kan, si Mang Ujang itu kan, karena si Mang Udin itu tinggal begitu aja, pergi begitu aja katanya. Oh ya udah, terus gimana katanya gitu, si bos sadar kan. Kenapa Bray, kita bilang gitu.
dijelasin lah sama temen saya, iya ini mobil kayak kita batalin aja ya, dia bilang gitu. Tapi udah dibayar bang? Iya, kan kita udah ngasih sama DP segala macam kan. Udah full tuh ya? Pas kita bawa pulang itu udah kita bayar. Jadi itu mobil, pokoknya itu dia si teman saya cerita itu bilang harganya jadi turun jatuh gitu. Harganya? Jadi makanya sama teman saya sama si bos langsung dibayar kan, dilunasin kan, langsung dibayar lunasin. Ya udah, oke mobil kita bawa gitu. Niatnya mau langsung ke Jakarta gitu kan, tapi nggak jadi. Nah untungnya itu kan kejadian. Nah baru saya cerita tuh di situ, ya kan kita udah 3 hari di sini nih, selama 3 malam itu gue direp-repin juga bos, dia bilang itu didatengin makhluk itu, dia bilang gitu, cewek itu, dia bilang. Tapi gue nggak enak ya kan, gue udah cerita dulu, tapi kan gue nggak enak, takutnya lo gimana gitu kan. Iya betul. Ya udahlah kalau gitu mah kita pulangin aja, katanya, daripada kenapa-napa di Jakarta ya kan. Resiko. Iya, resiko lebih parah, mending kalau belum sampai Jakarta ya kita kena tumbal, kata dia gitu kan. Oh ya udah, bilang, terus gimana Pak Haji baiknya? Ya pulangin aja, dia bilang gitu. Besok pagi pulangkan ke rumahnya gitu. Oh ya udah, kita istirahat tidur biasa. Wah, saya didatengin lagi. Berarti lu 4 hari berturut-turut ya bang? Iya. Gila. Itu kasur digoyang-goyang. Lebih ekstrim lagi nih? Iya. Kasur digoyang-goyang. Dia minta tolong. Muka hancur. Dia nongolin nih, muka hancur. Darah, pakai baju kayak daster gitu lah. Pokoknya baju-baju santai gitu. Udah berdarah. Wah, gue bilang. Fixnya ya udah besok pagi gue pulangin tuh mobil. Pas malam itu gue udah nggak ini kan. Maksudnya gue udah tahu nih, karena udah kejadian itu kan. Ya gue lawan aja, gue lawan. Ya udah dia pergi, pokoknya intinya dia neror gue malam itu. Ya mungkin minta cepet dipulangin apa gue ngerti ya kan. Pokoknya dia nampakin sosok itu, bilang pulangin katanya, dia bilang gitu. Ya udah, gue bilang gue tidur lagi, lanjutin. Besoknya kita pulangin tuh mobil. Ya, pulangin. Gue bilang ke Mang Udin, gue bilang, Mang, katanya, bilang, mobil saya pulangin. Saya bilang, lah kenapa? Katanya dia bilang gitu. Mang Udin udah bohongin saya nih, saya bilang gitu kan. Kan sudah pernah saya tanya nih, mobil bekas apa, kenapa gitu. Iya, historinya. Ya kan, kenapa nih mobil mangkrak lama gitu. Terus tau-tau Mang Udin minta bayarin berapa jauh dari harga aslinya, dia bilang gitu kan. Ya nggak kenapa-napa Mang, saya udah malas ngurusinnya, dia bilang gitu kan. Enggak, Mang Udin jujur aja, saya bilang gitu kan. Dia masih nggak mau ngaku tuh, dia bilang, Mang, saya bilang, ini kemarin kita udah didatengin, gue bilang gitu, udah ditunjukin, udah si bos juga udah sampai kesurupan, gue bilang gitu. Mang Udin nabrak cewek kan, gue bilang. Kaget dia di situ. Tapi dia ngaku bang? Belum. Kaget. Okay. Dia masih kaget tuh, dia shock kan. Kok tahu ya, dalam hati dia kali gitu ya. Gue bilang, wah. Dia diem tuh akhirnya. Mang Udin ngaku aja, gue bilang gitu. Saya nggak masalah deh, Mang Udin duit udah kepake berapa, pulangin aja, saya bilang gitu kan. Si bos juga nggak masalah, dia bilang gitu. Yang penting saya bertiga selamat gitu. Iya. Nggak jadi ibaratnya nanggung dosanya Mang Udin, saya bilang gitu kan. Iya deh, dia bilang, maaf Kang, dia bilang gitu. Ya saya ini ngaku, katanya, dia bilang. Makanya saya jual murah. Ternyata selama itu mobil belum laku, dia tuh diteror. Mang Udinnya ini? Mang Udinnya itu. Terornya tuh kayak gimana bang? Iya, didatengin tuh cewek. Kadang tuh mobil katanya suka nangis, sore nangis. Oh iya. Tengah malam nangis, dia ngecek, terus sering dimimpiin, sering didatengin. Padahal itu udah digituin Mang, katanya. Iya, dia bilang, sebenarnya saya juga udah nggak kuat, dia bilang gitu. Saya nggak kuat, katanya, nih mobil. Ya ada ininya, dia bilang gitu. Ya mungkin itu kesalahan saya, dia bilang gitu. Ya udah sekarang uang pulangin aja Mang, saya bilang gitu. Berapa yang udah dipakai gitu kan sama dia. Akhirnya dia dia ngulangin harga yang dibayar tuh kalau salah 40 apa 40-an deh.
Tapi yang DP itu udah dipakai. Oh, yang Karena 5 kan juta. kita DP hari pertama kan, Iya. uang udah dipakai sama dia katanya ini. Ya udah kata si bos udah nggak apa-apa lah, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa lah, dia bilang gitu. Akhirnya udah saya nggak mau tahu tuh ya urusan dia sama itu ya kan. Mobil kita pulangin, kita balikin, kita balik akhirnya. Kita balik hari itu kita kalau salah langsung balik ke Jakarta deh. Kita balik ke Jakarta. Nah pas di perjalanan itu cewek muncul. Oh, muncul lagi nih. Iya di mobil. Tiga-tiganya ngeliat bang? Enggak. Tetap. Cuma lu doang? Iya cuma gue doang. Tetap muncul. Karena muncul dia kayak mau apa ya? Ucapin makasih kali ya. Ya pokoknya. Tapi dia nggak tampilan lebih bersih. Nggak serem, nggak berdarah gitu kayak yang pas muncul di malam terakhir itu kan. Berarti lu ngenalin mukanya dong nih? Iya, cewek. Muka si perempuan ini ya? Cewek itu, maksudnya berwujud utuh gitu ya, cewek utuh gitu. Gue bilang, dia kayak, ya ini gue menandain kayak dia ngasih lah gitu kan, udah ini gue gitu kan. Ibaratnya tempat dia mungkin nggak jadi gue bawa, gue pindah atau gimana gitu kan, gitu. Akhirnya ya udah. Singkat cerita gue sampai Jakarta alhamdulillah selamat, nggak ada apa-apa ya, kurang lebih ya begitu. Oke. Bang Boy, cerita lu menarik banget nih. Tapi banyak sih sebenarnya yang mau gue tanya ini ya. Jadi kayak lu nggak sempet ini apa namanya nanya nih ke yang ngobatin nih si Pak Haji lah ya. Kejadian histori si perempuan ini tuh seperti apa gitu? Enggak ya? Pak Haji cuma bilang ya dia bekas ditabrak. Iya, jadi kalau kata Pak Haji dia pernah kejadiannya tuh malam waktu hujan katanya. Dia pulang dari warung, nah si Mang Udin keadaan agak teler. Oke, setengah sadar. Iya. Tabrak lah katanya gitu, dan itu ditinggal gitu aja. Gitu. Dan baru diketemu itu katanya besoknya ditemuin warga tetap, tapi kita nggak ketahuan siapa yang nabrak, siapa yang ini gitu. Gitu doang sih. Nah kalau dari Mang Udinnya ini, lu nggak nanya nih kenapa dia nggak bertanggung jawab? Enggak ya. Gue seingat gue cuma dia bilang iya gue nabrak, tapi dia nggak ngejelasin. Pokoknya dia bilang, iya saya pernah nabrak cewek, tapi saya tinggal. Oke. Gitu. Tapi sorry nih bang, identitas si perempuannya ini ketahuan nggak? Iya. Ketahuan. Kampung seberang. Kampung seberang. Iya, kampung seberang. Jadi bukan warga setempat gitu. Berarti warga juga nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu. Tapi setelah kejadian lu mau beli mobilnya ini kan berarti kan akhirnya kebongkar nih. Iya. Nah itu gua nggak tahu tuh. Kelanjutannya ya. Iya apa gimana ya kan? Nah gua nggak. Maksudnya ya udah urusan gua di mobil. Cukup ya. Clear ini udah gue cabut, yang penting gue selamat gitu. Berarti kelanjutannya lu nggak tahu tuh akhirnya dia kayak gimana. Iya. Oke. Nah berarti selama si Mang Udin ini diganggu, gue sih sebenarnya penasaran sama si sosoknya ini. Dia tuh menyampaikan atau enggak nih ke Pak Haji ini? Bukan karena Pak Haji ini kan dia bisa komunikasi. Betul, kan gitu. Tujuannya dia tetap bersemayam di rumahnya Mang Udin ya? Dan sampai minta dikembaliin lagi, itu tujuannya tuh apa biar Mang Udin ini dia bertanggung jawab sih, gitu. Kalau yang gue tangkap kayaknya dia udah nyaman di situ dan dia harus Mang Udin sendiri gitu ya, maksudnya mengakui ya. Kalau kata orang-orang kan emang biasanya gitu ya, kalau kita lari dari ini kan biasanya suka terus-terusan sampai kita merasa mengakui kesalahan kita gitu kan. Itu sih biasanya kayak yang gua tangkap dari cerita Pak Haji singkatnya seperti itu gitu. Oke. Berarti ini jatuhnya si perempuan ini arwah penasaran. Betul. Ya? Karena kan kalau di ini kayak gitulah. Iya. Karena kan dia juga pengen sebenarnya pelakunya itu bertanggung jawab. Betul. Tapi kalau secara jenazahnya itu dimakamkan secara ini bang, benar ya? Secara benar ya? Kata ini ya kata Pak Haji sih sebenarnya ini udah benar, cuma dia kayak apa sih penasaran ya. Kata si pelaku itu bertanggung jawab gitu ya. Ngakuin lah ya. Ngakuin lah gitu. Kalau gitu. Ke keluarganya itu gitu loh. Tapi dari keluarga Mang Udin sendiri lu nggak ngobrol tuh? Enggak, gua nggak ngobrol. Dia ngalamin nggak ya? Enggak.
Cuma dia emang cerita ya dia nggak kuat. Sebenarnya dia udah nggak kuat karena sering diteror gitu. Cuma dia nggak cerita detail segala macam gitu. Satu pertanyaan gue terakhir nih Bang. Lu sempat nanya nggak sama Pak Haji itu kenapa lu yang ditampakin, kenapa lu yang digangguin? Sedangkan di situ kan lu ada teman lu tuh. Iya. Dan ada klien lu juga. Apalagi klien lu ini kan ibaratnya dia yang mau ngebeli. Ya kan? Nah, ini juga gitu. Gue bingung di situ. Tapi gue nggak sempat ada pikiran ke sana sih. Nggak ada sempat pikiran situ ya. Cuma ya gimana ya? Gue juga ngalir gitu aja. Satu lagi deh Bang nih. Itu kan lu pas di hari keempat itu kan lu sempat ngelakuin perlawanan nih ke si sosok itu. Perlawanan kayak gimana yang lu kasih ke si sosok itu Bang? Ya gue kayak berontak aja. Berontak? Ngeberontak gue sambil baca doa lah ya. Ngeberontak. Sempat gue teriak, gue bilang iya gue balikin, gue bilang gitu kan. Terus di itu gue balikin, gue bilang gitu sambil setengah sadar sih gue sih. Pokoknya seinget gue orang di itu gimana sih ngelawan ya, yang ngelawan tanpa inilah pokoknya gitulah. Dari kejadian yang lu alamin ini selama 4 malam berarti lu sempat emosi dong sama Bang Udin itu ya, karena nggak jujur itu. Ya ada lah ya kita sedikit, karena ini kan pastilah kerjaan gua juga ya kan. Cuma kan gua ngalamin ini baru pertama di dunia kayak jual beli gini gitu kan. Selama ini kan gua dengar cerita aja kan. Pernah sih gue ngedampingin doang tapi gitu kan kayak cerita motor hidup sendiri, nangis sendiri, itu karena bekas nabrak juga katanya gitu segala macem. Cuma gue nggak pernah ngalamin yang pure gitu. Gue akhirnya gue kejadian nih gue gitu. Lu sendiri yang ngalamin gitu ya. Biasanya gue dari cerita aja gitu, nggak pernah ngalamin. Kadang gue juga nggak percaya, mana ada gue bilang kan mobil, motor apa segala macam lo hidup sendiri, lo nangis lah, apa kadang di spionnya keluar darah lah segala macam gitu kan. Tapi lo akhirnya percaya nih setelah kejadian kayak gitu? Sebelum kejadian itu sebenarnya gue ada ini Bang di kerjaan gue yang benar gitu. Oh gitu. Oke. Gue pernah juga gitu ditampakin lah ya. Tampakin. Di gue ini nih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu masalah kendaraan juga? Enggak. Beda lagi. Di kerjaan gue yang benar gitu. Cuma cerita pendek sih Bang, pengalaman gue pendek aja. Kalau gitu cerita lu gue nanti lu gue undang lagi ke sini. Siap. Oke, Bang Boy, makasih banyak nih atas ceritanya. Oke, teman-teman, itu kisah dari Bang Boy ya, di mana dia melakukan transaksi jual beli dengan iming-iming harga yang murah, tapi ternyata malah hampir membahayakan Bang Boy bersama dengan klien dan temannya. Jadi pesan gua adalah jangan tergiur dengan harga murah tanpa tahu historinya, terutama untuk kendaraan, karena banyak banget nih, marak banget gitu kendaraan itu dijual dengan harga murah dengan iming-iming segala macam, tapi historinya itu ya seperti yang Bang Boy ceritain. Oke, sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Dan gue mau ingetin kalian, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian boleh banget follow akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di kolom deskripsi. Atau kalau kalian mau WA boleh juga karena ada nomornya juga di situ. Dan sebelum gue tutup, buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Ya udah nih, gue Indra dan Bang Boy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.